Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi hari ini ada sedikit perubahan seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi waktu yang awal saya sampaikan mungkin waktu di pertemuan awal saya sempat bilang kalau misalnya nanti akan ada beberapa materi yang berhubungan dengan sifat fisik dan aliran untuk sistem sirkulasi. Nah, itu akhirnya materinya saya ganti dengan materi ini karena materinya sepertinya tumpang tindih dengan yang sudah diberikan oleh Pak Adri sebelum UTS kemarin. Jadi kalau kemarin Pak Adri di awal lebih banyak menyampaikan mengenai sifat fisis, aliran, kemudian bagaimana perhitungannya, bagaimana kemudian kita memperkirakan apakah suatu aliran itu mengalami turbulen atau laminer. Nah, itu kalian sudah dapatkan semuanya materinya sebelum UTS kemarin. Jadi mulai dari yang awal kalian dapat mengenai yang persamaan Bernoulli, terus kemudian persamaan Kessen, ada juga yang apalagi ya selain itu kalian disuruh menghitung ini uh, bersama Navier-Stokes mungkin sampai ke sana. Nah, untuk itu makanya akhirnya saya kemarin sebenarnya sudah menyiapkan sedikit tentang itu. Kemudian setelah saya lihat lagi, saya juga tanya ke Steffi kalau nggak salah kemarin mengenai materinya Pak Adri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti materinya lebih ke tentang sisi medisnya akhirnya. Setelah kemarin 2 pertemuan pertama kita banyak membahas mengenai cairan yang dalam sistem sirkulasi, kemudian tempat alirannya yaitu pembuluh darah. Kemarin ada pembuluh darah, sistem sirkulasi pembuluh darah dan jantung, satu lagi ada yang di limfatik. Nah, di sini ada sistem sirkulasi lagi, tetapi bukan lagi masih menyangkut darah, tapi kita mungkin akan lebih fokusnya ke yang di bawah ini akhirnya bukan lagi cairan, tetapi gas. Nah, itu adalah sistem mengenai sistem respirasi. Bagaimana sih akhirnya transportasi dari gas ini mulai dari yang dari luar, dari atmosfer, kemudian masuk ke dalam tubuh, ke paru-paru. Nah, akhirnya kembali lagi ya ketemu sama darah, karena darah akhirnya yang mengedarkan ke seluruh tubuh, mulai dari nanti pertukarannya, beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem respirasi, terus kemudian akan sedikit mengulik mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem respirasi itu sendiri atau sistem pulmonari. Seperti itu. Kemudian yang pertama mungkin ya kita harus mengawali dulu dari anatomi dan fisiologinya. Mungkin ini akan sedikit recall, flashback lagi ke materi-materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya di anatomi ataupun fisiologi. Jadi ini anatomi dari paru-paru. Jadi paru-paru terdiri dari ada 2, kanan dan kiri, kemudian terbagi menjadi beberapa lobus. Bagian utamanya ketika sudah udara itu masuk melalui hidung, kemudian diatur di situ mulai dari kelembapannya, tekanannya, terus suhunya, kemudian masuk ke kerongkongan, benar, trakea, lebih trakea, kemudian masuk dari trakea akan masuk ke bercabang ke kanan dan ke kiri. Ada bronkus yang besar, kemudian bercabang lagi menjadi bronchiolus, sampai nanti yang paling kecil di situ ada alveolus atau gelembung-gelembung alveolus yang di sini merupakan nanti tempat akhirnya dari gas yang sudah masuk yang dihirup kemudian akan bertukar ke dalam pembuluh darah. Masuk dulu, kemudian akan ke seluruh tubuh, hasil metabolismenya, kemudian hasil sampingannya yang berupa gas yaitu CO2 yang akan diangkut lagi oleh darah dan akan dibawa ke gelembung alveolus ini lagi dan akhirnya nanti akan diekspirasi atau dikeluarkan. Nah, di sini kan kalau misalnya kita lihat kembali lagi ke sistem transportasi, di sini transportasinya jalurnya kalau kemarin lebih ke pembuluh, di sini juga ada salurannya mulai dari trakea, bronkus, bronchiolus sampai ke alveolus, itu merupakan tracknya, jalurnya di situ. Kemudian setelah itu dibawa oleh darah, kemudian kembali lagi. Nah, di sini akhirnya seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi ada
Sifat-sifat dari jalurnya ini itu sangat penting di sini, mulai dari apa namanya kemampuannya untuk menahan apa namanya menahan tekanannya, kemudian akhirnya bisa menyalurkan udara itu sampai ke alveolus, dan ketika di alveolus ini bagian yang paling penting di sini, dia harus memiliki sifat-sifat tertentu agar si udara yang dibawa ini, atau mungkin kita lebih jelasnya adalah oksigennya di sini, mampu untuk mengalami difusi sampai ke pembuluh darah seperti itu. Saya akan coba sebentar mungkin. Ini nyambung nggak? Kemudian dari yang pembawanya sendiri, karena kalau misalnya masih di saluran utamanya itu adalah saluran utamanya itu adalah masih oksigen itu sendiri atau udara yang masih bercampur, tetapi di sini yang utama adalah oksigennya. Nah, di situ masih tidak ada pengaruh dari, yang penting adalah lebih ke ini konsentrasi oksigennya. Tapi kalau misal dari lingkungan luar, mungkin dari salurannya itu seperti nanti adanya lendir-lendir yang ada di saluran itu, terus kemudian apalagi ya yang berhubungan nanti. Ada juga pengaruh dari mulai dari trakea sampai ke bronkus, di situ itu juga ada otot polosnya yang dia itu mengatur agar apa namanya udara itu tetap terus mengalir, ya seperti itu nanti. Nah, kemudian setelah sampai nanti di alveolus akan masuk ke pembuluh darah. Nah, nanti di sini akan ada beberapa reaksi kimia yang mungkin kalian sudah familiar sebelumnya mengenai bagaimana oksigen akhirnya bertemu, kemudian diikat oleh bagian dari darah, hemoglobin. Nah, kemudian setelah diikat oleh hemoglobin, kemudian dibawa ke seluruh jaringan yang ada di tubuh kita sebagai nanti untuk sumber metabolismenya. Baru dari sana nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan akan terjadi reaksi kimia lagi, dan kemudian akan dibawa ke alveolus dan dikeluarkan. Seperti itu. Nah, untuk itu dari segi anatominya. Nah, kalau dari sisi fisiologinya, karena di sini sifatnya dia apa namanya tadi ya, dia pertama ketika masih di paru-paru dia itu masih bentuknya gas udara begitu. Nah, ketika nanti kalau sudah di darah udah langsung masuknya lebih ke liquidnya gitu. Jadi kalau untuk ketika masih di paru-paru, karena dia sifatnya sebagai gas di sini, dia memiliki beberapa informasi penting yang berhubungan dengan paru-paru itu mengenai volume di sini. Jadi volume mulai dari volume bagaimana kita bernafas, di sini ada beberapa istilah yang itu cukup penting dan merupakan salah satu tanda vital begitu. Kalau misalnya pada pengecekan kondisi seseorang, kan kalau misalnya tanda vital itu ada 6, nah salah satunya itu ada yang diambil dari paru-paru ini, yaitu kapasitas yang vital biasanya atau volume paru. Nah, di sini ada istilah pertama mungkin ada istilah alveolar ventilation, atau misalnya di sini adalah pertukaran gas sebenarnya dari alveoli dengan lingkungan yang di luar. Itu berarti masih yang apa namanya sampai ke alveolusnya. Tapi nanti kalau misalnya alveolus sampai ke pembuluh darah itu namanya perfusion kalau tidak salah. Nah, begitu. Di sini bisa dilihat di grafik yang ada di sebelah, yang ada di slide ini. Ya, di situ, oh sebentar, ada yang baru join, saya accept dulu. Oke. Oh, salah. Nah, di situ ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan volume yang ada di paru-paru. Yang pertama mungkin yang paling umum adalah volume tidal. Di sini ada atau tidal volume. Di sini merupakan volume yang
kalau misalnya kita bernafas biasa, nah itu tuh ya volume tidal ini yang akhirnya yang berperan ya, kayak keluar masuknya oksigen. Kalau misalnya kita bernafas biasa itu yang tidal volume di sini. Nah kemudian selain itu juga ada IRV dan ERV, yaitu inspiratory dan expiratory reserve volume, yang di sini merupakan ketika volume ketika kita itu bernafas sekuatnya dan bernafas, maksudnya ini ya, inspirasi sama ekspirasi atau istilahnya menghirup dan menghempaskan nafas sekuatnya. Nah itu yang disebut dengan yang IRV dan ERV. Nah IRV kemudian dijumlahkan dengan ERV dan tidal volume. Nah ini di sini jadi vital capacity. Nah volume ini bisa itu yang menjadi yang jadi salah satu tanda vital, volume penting di sini. Bagaimana paru-paru kita tuh bisa ekspirasi maksimum sama inspirasi maksimum dan volume normalnya itu. Nah kalau itu dijumlahkan menjadi vital capacity. Selain itu ada juga volume yang istilahnya volume sisa yang ada di paru-paru. Jadi ketika kita bernafas itu enggak yang semua udaranya itu keluar atau kosong jadinya paru-paru begitu ya, tetapi ada volume sisa di dalamnya yang dia itu menjadi yang namanya tadi apa namanya residual volume. Itu merupakan yang volume sisa yang ada di paru-paru. Residual volume ini kalau misalnya ditambah dengan yang tadi yang ekspirasi maksimum, nah itu dinamakan functional residual capacity. Jadi kayak yang memang kalau misalnya kita bernafasnya lebih ke inspirasi, selain yang inspirasi maksimum dan volume normal, nah itu yang functional residual capacity. Nah itu tadi, sama satu lagi yang ini yang paling apa ya, mencakup semuanya, itu namanya total lung capacity, mulai dari yang tadi yang menghembus maksimum, menghirup maksimum, kemudian ditambah volume sisa yang ada di paru-paru. Nah itu sama satu lagi yang tidal volume yang normal. Nah itu semua dinamakan total lung capacity. Jadi kapasitas total yang ada di paru-paru itu tadi gabungan dari yang IRV, ERV, tidal volume sama residual yang sisa. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya ventilation lebih ke bagaimana kita bagaimana tubuh mensuplai udara dari luar sampai ke paru-paru. Nah, kalau misalnya dari paru-paru di sini apa namanya, nanti kan oksigennya akan berdifusi dalam pembuluh darah. Nah, untuk bisa agar darah itu bisa sampai ke paru-paru, kurang tepat ya yang saya bilang pertama, untuk prosesnya itu difusi, tapi kalau misalnya untuk mensuplai apa namanya darahnya sampai ke paru-paru, ini perfusion namanya. Nah di sini ada proses yang akhirnya bagaimana sih akhirnya ketika terjadi suatu apa ya, kalau misalnya dibilang gangguan, iya. Jadi kayak misalnya kita dalam seseorang dalam nanti ada penjelasan di akhir nanti. Kalau misalnya seseorang itu mengalami gangguan namanya di sini hipoksia atau istilahnya konsentrasi oksigen yang ada atau jumlah oksigen yang ada di udara itu semakin menipis atau sedikit. Nah, bagaimana akhirnya tubuh itu merespon? Nah, cara meresponnya adalah dengan ini apa namanya, smooth muscle yang ada di pulmonary artery di sini akan mengalami vasokonstriksi atau dia itu akan mengalami pengerutan pembuluh darahnya itu, dan kemudian tujuannya agar tadi lebih mendapatkan oksigen itu lebih banyak. Nah, itu. Tapi kalau misalnya satu sisi nanti kemudian ada juga kalau tadi kan yang hipoksia itu dari sisi tadi apa karena oksigen yang ada di udara itu kurang, kemudian yang dilakukan oleh tubuh adalah tadi smooth muscle-nya yang ada di arteri itu mengalami vasokonstriksi. Tapi kalau sekarang yang hipoksia itu di jaringan, jadi jaringannya itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, akhirnya smooth muscle tadi yang ada di apa namanya? Yang ada di pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi. Dia akan melebar, tujuannya agar bisa mensuplai darah lebih banyak sehingga oksigen yang mampu dikirim ke jaringan itu jauh lebih banyak, seperti itu. Jadi ada dua mekanisme seperti ini ya, tergantung bagaimana kondisi di mana terjadi kekurangan oksigennya. Apakah itu yang terjadi di luar atau di luar itu berarti di lingkungan kita atau memang yang di tubuh kita, di tubuh atau di jaringan kita yang mengalami kekurangan oksigen itu. Kalau yang terjadi itu di luar tadi, maka pembuluh darahnya, smooth muscle yang ada di pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi.
atau dia akan apa mengecil untuk agar mencoba untuk menangkap oksigen itu lebih banyak. Kalau misalnya yang kekurangan oksigen itu di pembuluh darah, di jaringan, pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi atau melebar agar pasokan darah lebih banyak seperti itu. Nah, ini ada beberapa informasi juga, informasi fisik dari sistem respirasi yang ada di tubuh kita. Mulai tadi ada tidal volume itu 0,5 liter, kemudian ada anatomic dead space, ini yang sisanya tadi. Kemudian ada alveolar gas yang ada di alveolus itu sampai 3 liter di sini volume gasnya. Kemudian tapi yang di pulmonary capillary blood, jadi istilahnya yang di pembuluh darah kapiler yang ada di apa paru-paru itu cuma 70 mili volumenya. Nah, kemudian tapi di sini ada juga yang berhubungan dengan kecepatan. Jadi respiratory frekuensi, bagaimana sih kecepatan atau frekuensi seberapa banyak kita bernafas dalam per menitnya, itu normalnya 15 kali. Terus kemudian mengenai tadi alveolar ventilation, seberapa banyak yang bisa kita hirup sampai ke paru-paru itu sampai 5 liter per menit. Kemudian ada juga kalau misal dibandingkan nih antara volume yang apa namanya udara masuk ke paru-paru dan darah yang dipasok ke paru-paru itu mendekati 1. Kemudian ada juga yang pulmonary perfusion tadi, karena di sini hampir sama ya tadi ya. Yang alveolar ventilation itu 5 liter per menit, yang pulmonary perfusion juga 5 liter per menit, sehingga tadi rasionya itu mendekati 1 seperti itu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya bagaimana sih akhirnya seseorang tuh bernafas? Nah, bernafas di sini seperti yang kemarin kalau di kalau di sistem sirkulasi pembuluh darah dan jantung itu apa namanya ada driving force, di sini pun juga ada, dan di sini pun sama seperti kemarin, driving force-nya merupakan pressure. Jadi ada perbedaan tekanan yang kemudian menyebabkan adanya suatu aliran. Untuk yang normal, udara itu akan mengalir menuju ke paru-paru ketika tekanan yang ada di alveolar itu menurun dibandingkan tekanan yang ada di luar. Akhirnya yang dari tekanan yang tinggi kemudian akan menuju ke tekanan yang rendah seperti itu. Terus kemudian yang itu tadi yang ada karena adanya perbedaan tekanan tuh proses pernafasan namanya negative pressure breathing istilahnya. Nah, selain itu tadi apa negative pressure breathing karena adanya perbedaan tekanan ini yang terjadi di alveoli menyebabkan otot itu mengalami kontraksi di sini. Ototnya mengalami kontraksi, kemudian akan menyebabkan apa namanya adanya peningkatan volume yang ada di paru-paru, menyebabkan alveoli itu mengembang. Nah, otomatis ya karena di sini ada apa namanya tadi ada udara masuk, kemudian masuk ke paru-paru mengisi bagian paling kecil yaitu alveoli, maka dia di situ alveoli akan mengembang. Selain itu juga ada istilah karena di sini paru-paru itu letaknya ada di dalam rib cage ya, apa atau istilahnya sangkar kerangka yang ada di dada kita. Nah di sini tuh ada apa ya istilahnya? Kalau di sini istilahnya namanya intrapleural pressure. Jadi sini tekanan yang ada di antara pleura. Jadi di situ kalau misalnya antara paru-paru dengan tulang apa ya? Saya lupa istilahnya tulang rangka kita. Nah itu di situ ada tekanan juga yang akhirnya bisa mengatur agar tidak ada gesekan antara paru-paru dengan tulang itu sendiri ya, nanti takutnya menyebabkan adanya suatu kelainan dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga, nah di sini untuk yang pernafasan ini dibantu oleh beberapa otot. Yang paling utama adalah diafragma ya di sini, yang posisinya itu di antara bawahnya paru-paru dengan yang bagian internal di tubuh kita. Kemudian ada otot-otot eksternal interkostal. Jadi istilahnya antar tadi yang di rib cage tapi yang ada di luar. Nah itu juga mengatur pernafasan di sini. Dan satu lagi aksesori muscle di sini yang membantu selama pernafasan. Mulai tadi mengembang, mengempis, kemudian otot-otot yang ada di sekitarnya juga. Di sini dijelaskan mengenai nah ini kalau misalnya seseorang itu
bernafas dalam keadaan yang normal. Nah, di sini pasti akan diusahakan agar kerjanya itu tidak yang terlalu berlebihan atau istilahnya membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya ini udah apa ya, hukum, istilahnya hukum alam gitu ya. Ketika seorang melakukan suatu pekerjaan pasti akan mencoba untuk menggunakan energinya seminimal mungkin. Nah ini, tapi pada keadaan khusus, ketika seseorang itu bernafas dengan cepat kemudian dalam, nah di sini kebutuhan oksigen itu akan terpenuhi, tetapi orangnya akan lebih cepat capek, seperti itu. Biasanya kayak gini, ini ya, apa namanya, sistem pernafasan seperti ini banyak dipakai untuk para atlet. Bagaimana sih pernafasan yang paling sesuai? Apakah yang dibutuhkan untuk endurance, jadi istilahnya butuh tahan lama, atau yang dibutuhkan memang butuh energi dapat, mendapatkan energi itu banyak dalam waktu yang singkat. Nah itu dari sistem pernafasannya bisa diatur bagaimana untuk menghasilkan tadi output yang diinginkan. Apakah memang butuh energi banyak dalam waktu singkat atau butuhnya energinya mungkin nggak butuh tinggi, tetapi butuh dalam waktu yang lama, seperti itu. Nah di sini untuk apa ya, ketika bernafas itu pasti di situ dalam salurannya. Oh, sebentar ada yang join lagi mungkin. Dalam sistem pernafasannya itu bisa jadi ada beberapa gangguan atau resistance yang kemudian istilahnya dia itu sebagai penghalang ke udara untuk masuk, mulai dari banyak hal ya di sini, mulai dari beberapa itu lendir atau mukus yang ada di sekitar apa tadi, salurannya, terus kemudian ada juga yang di situ merupakan ada apa ya, misalnya perbedaan tekanan, bukan perbedaan tekanan, lebih ke semacam aliran balik begitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang menjadi salah satu apa namanya ya, semacam resistan ketika seseorang melakukan suatu pernapasan. Mungkin kalau kembali ke materi yang sempat dijelaskan oleh Pak Adri, ada konsep mengenai viskositas yang di situ sebenarnya merupakan suatu resistance. Jadi ketika ada suatu aliran, kemudian ada yang menghambat dia, nah seberapa besar gaya yang menghambat ini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi dasar bagaimana viskositas itu ditemukan. Nah, di sini juga sama, ada yang ketika ada aliran udara masuk, di situ ada yang menghambat. Nah, yang menghambat inilah yang nanti itu menjadi resistance yang kemudian perlu diperhatikan ketika pada kasus-kasus tertentu seperti misalnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem respirasi ya, itu berhubungan dengan ini begitu. Nanti akan kita bahas lebih detail di bagian bawah. Wah, ini yang sudah saya sempat jelaskan sedikit tadi. Nah, selain tadi kan viscosity dari fluid tadi itu maksudnya yang ada di sekitarnya, ada apa semacam lendir atau mukus begitu. Nah, itu selain itu juga ada di sini flow rate-nya. Flow rate-nya flow rate yang ada di dalam saluran itu. Seberapa tinggi sih kecepatan dari alirannya. Dan satu lagi yang paling ini juga termasuk penting, bagaimana sih pattern dari alirannya atau istilahnya apa ya? Ciri pattern berarti polanya itu seperti apa? Kalau misalnya yang kita tahu mungkin ada laminar sama turbulen di situ, tapi pasti ada yang kadang itu di tengah-tengah, nilainya nggak yang laminar banget atau yang turbulen banget. Nah ini nanti kemudian ditentukan dengan apa namanya, bilangan Reynolds. Mungkin kalian udah ketemu juga ya sebelumnya ya. Nah di sini kalau misalnya ini apa gampangnya logikanya ya. Kalau misalnya udara itu mengalir pada kecepatan atau rate yang rendah pada dia apa namanya, pada saluran yang diameternya itu kecil. Nah biasanya di sini alirannya itu laminar tadi itu. Tapi kemudian kalau misalnya airflow apa namanya, udara itu mengalirnya dalam kecepatan yang tinggi, bahkan di diameter yang lebih besar dibanding yang tadi, biasanya akan terjadi turbulen begitu. Nah, keadaan-keadaan yang turbulen ini kadang itu yang tidak diinginkan dalam sistem sirkulasi. Ada beberapa mungkin yang menghasilkan manfaat, tapi kebanyakan tidak. Seperti contoh-contoh yang turbulen sama seperti di pembuluh darah kemarin ya. Ada namanya misalnya
aneurism begitu. Jadi ada semacam penipisan kalau di penipisan pembuluh darah, tapi kemudian penipisan ini menyebabkan adanya aliran ke sana. Ketika ada aliran ke dalam suatu saluran atau apa ya saya bilang itu bisa bilangnya semacam kantong gitu. Jadi pembuluh darahnya ada menimbulkan kantong, tapi kantongnya ini dindingnya itu lebih tipis dibanding pembuluh darah. Nah, itu sangat riskan untuk bagian ini tuh mengalami bocor tadi. Jadi bisa aja kayak sobek dari bagian yang mengalami aneurism itu, kemudian tadi pembuluh darahnya bocor, bisa jadi seperti itu. Karena tadi itu ketika ada aliran masuk, alirannya pasti turbulen di situ, kayak mengumpul di sana. Bilangan Reynolds-nya tingginya, kemudian itu akan nanti bisa pecah begitu. Untuk bilangan Reynolds sendiri di sini dipengaruhi mulai dari rho-nya. Rho-nya ini apa di sini mulai dari entah itu gas atau liquidnya. Kemudian ada V-nya di sini kecepatan, D-nya diameter, mu-nya di sini viskositas. Itu. Nah, kemudian tadi setelah sampai ke kalau udara itu udah sampai ke paru-paru, nah di sini akan ada apa namanya pertukaran gas pertukaran gas yang awalnya ada di alveolus mau ke pembuluh darah. Nah di sini pertukarannya melalui difusi, difusinya melewati namanya barrier atau mungkin pembatas blood gas barrier namanya. Jadi yang awalnya dia masih gas bentuknya di alveolus, dia akan masuk ke pembuluh darah dan berinteraksi dengan darah di situ. Kemudian seberapa banyak sih kemudian seberapa banyak udara yang bisa masuk itu dipengaruhi mulai dari diffusion area. Nah, berarti kalau bilangnya diffusion area itu berarti luas permukaan dari alveolusnya. Seberapa banyak alveolusnya, kemudian setiap alveolus itu luas permukaan berapa, nah itu tinggal dikalikan. Nah, di sini jadi diffusion area atau tempat akhirnya yang bisa menyebabkan ada terjadinya difusi antara udara yang ada di dalam alveolus mau ke pembuluh darah seperti itu. Nah, kemudian driving pressure. Driving pressure berarti di sini ini ya perbedaan tekanannya yang awalnya ada di alveolus mau ke pembuluh darah, sama satu lagi ini wall thickness-nya. Seberapa tebal kemudian alveolusnya untuk sampai bisa nanti ya karena di sini difusi berarti itu yang bisa ditembus atau bisa dilewati oleh oksigen kalau di sini masih awal. Nanti juga yang sebaliknya yang bisa dilewati oleh karbon dioksida begitu. Kemudian ini driving force-nya dibahas di sini ya perbedaan tekanan parsial di sini karena kan nggak cuma oksigen aja yang ada di apa namanya di udara. Itu yang ada antara di alveolus dan yang ada di darah atau dinamakan DPO2. Nah, di sini untuk yang kalau misalnya kita tahu cuma kelihatan bentuknya mungkin kecil ya, tapi kalau kita bilangnya surface area, nah itu bisa sampai sebesar 50 sampai 100 meter persegi. Yang di sini tuh berapa sih jumlah alveolusnya? Nah, ini kalau bisa kalian bayangkan, seluas ini alveolusnya sekecil apa. Nah, itu ternyata alveolusnya itu lebih dari 750 juta jumlahnya. Ini kan istilahnya kalau misalnya kita bayangkan jumlah ini kan gede banget, apa namanya luas banget untuk udara yang sangat kecil di sini. Darah yang volume darah yang kecil. Tadi yang masuk itu kalau misalnya kita lihat pembuluh darah kapiler kapiler yang ada di paru-paru itu cuma membawa tadi 60 awalnya 60 ml, tapi itu kalau misalnya kita normal biasa, tapi kalau misalnya lagi latihan tuh sampai 95 ml itu sangat sedikit. Bandingkan tuh sampai 50 sampai 100 meter persegi tadi luasannya. Seberapa cepat kemudian alirannya begitu ya. Umumnya, nah ini kalau selanjutnya ya tadi ya, oksigen tuh berdifusi melalui dinding alveolus tuh harusnya cukup aja normalnya. Karena di sini udah tadi kan dengan luasan luasan tadi yang 50 sampai 100 meter persegi, yang kemudian darah itu yang apa ya lewat ke paru-paru normalnya itu cuma tadi 60 ml itu harusnya sangat cukup gitu kan. Tetapi ada beberapa kondisi yang akhirnya tuh
kecepatan untuk transfernya oksigen dari alveolus sampai ke pembuluh darah itu berbeda-beda. Tadi dipengaruhi beberapa hal, mulai dari tadi ada wall thickness, terus kemudian ada flow rate-nya itu berapa, sama luasan areanya itu di sini. Dan nanti penjelasan mengenai beberapa case-nya yang ada di sistem respirasi itu yang berhubungan dengan itu gitu, yang mempengaruhi seberapa cepat sih akhirnya intake oksigennya sampai ke sistem sirkulasi. Tadi untuk akhirnya oksigen itu bisa masuk ke darah, dari darah dibawa ke seluruh tubuh begitu. Ada beberapa kasus tadi kalau berhubungan, satu mungkin yang dari apa namanya dindingnya, dinding alveolusnya. Ada beberapa case yang akhirnya dindingnya itu mengalami penebalan. Nah, kalau dindingnya mengalami penebalan, otomatis oksigen yang dia itu mau berdifusi ke darah akan semakin susah di sini. Otomatis yang dibawa oleh darah akan semakin sedikit. Terus kemudian ada juga di sini sifat dari alveolusnya itu sendiri, selain tadi yang apa namanya wall thickness-nya, kan dia karena dia harus bisa mengembang, mengempis, otomatis dia itu harus elastis dinding alveolusnya ini. Ketika dindingnya ini udah nggak elastis lagi, nggak bisa mengembang atau mengempis, atau istilahnya kayak balon yang letoy gitu ya, dia itu udah nggak elastis lagi, udah mungkin masuk ke fase plastisnya begitu. Nah, itu udah juga akan mempengaruhi transfer oksigen dari alveolus, dari udara luar sampai masuk ke sistem sirkulasi pembuluh darah dan jantung, itu juga akan sangat sedikit gitu. Hal-hal seperti ini yang nanti akan terjadi pada beberapa case yang akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, ada bronkitis di sini. Bronkitis di sini, kalau misalnya bisa kalian lihat di gambarnya ini, yaitu merupakan adanya inflamasi atau peradangan pada jalurnya di sini. Jalurnya yang ada tadi ya di bronkus bronchiolusnya itu mengalami peradangan. Nah, kemudian karena jalurnya ya jalur utamanya udara, yang tempat udara mau masuk sampai mau ke alveolus ini udah mengalami peradangan, otomatis akan semakin sedikit yang sampai ke alveolus. Karena di sini ya, kalau misalnya kalian lihat ketika yang normal itu luas seperti ini, tapi pada saat peradangan otomatis si jalurnya membengkak sampai akhirnya menyebabkan salurannya ini ya apa saluran yang bagian dalam tuh mengalami penyempitan, dan kemudian akan muncul sekresi mukus yang berlebih di sini. Tadi ketika ada mukus di sini, otomatis dia akan menjadi salah satu dibilang bukan restriction, yang penghambat, jadinya semacam penghambat udara untuk masuk seperti itu. Yang membesar di sini yang bagian dalam ya, bagian dalam dari dinding bronkusnya atau bronki di sini. Terus kemudian biasanya kalau misalnya udah yang seperti ini diikuti oleh ini cold, batuk, terus demam ya kalau ini, dan infeksi yang berhubungan dengan sistem respiratori lainnya begitu. Kalau misalnya udah parah, nanti udah jadi yang kronik bronkitis, otomatis di sini nanti pasti akan membutuhkan, istilahnya orangnya akan membutuhkan suplai oksigen yang lebih tinggi nantinya. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi, nah ini yang sempat saya singgung tadi, ada satu setelah bronkitis ada namanya emfisema di sini. Kalau emfisema di sini merupakan penyakit kronis juga. Nah itu yang udara di antara bronchiolusnya di sini itu meningkat. Jadi kalau misalnya kalian lihat normal alveolusnya tuh dia istilahnya gelembungnya bagus-bagus begini ya. Terus kemudian bronchiolusnya itu nempel begini. Nah, di sini yang antar bronchiolusnya tadi udara-udara yang ada di luarnya itu akan semakin luas rongganya untuk udaranya. Jadi volume yang untuk alveolusnya kan semakin sedikit. Kemudian juga diikuti ini surface area tadi kan. Itu kan juga salah satu parameter pentingnya tadi ya. Surface areanya kan semakin berkurang karena dari dinding alveolusnya itu mengalami penurunan elastisitas.
tadi yang saya bilang letoy itu yang seperti ini ya. Jadi dia udah nggak yang intact lagi gitu, udah nggak yang gelembungnya bagus, tapi dia udah malah kayak pengempisan seperti ini karena tadi udara yang ada di sekitarnya itu mengalami penurunan seperti itu. Nah ini yang berbahaya ketika yang di alveolus sudah dipenuhi sama karbon dioksida, kemudian nah ini udara ini mau masuk nih, mau kita menghirup oksigen masuk, nah karena volume udah banyak dipenuhi oleh karbon dioksida, oksigennya akan untuk masuk ke sampai ke alveolus akan semakin sedikit begitu. Nah yang sepertinya akhirnya menyebabkan kegagalan pernafasan nantinya begitu. Nah ini kalau misalnya dilihat ini ya, yang atas itu orang yang normal, yang bawah orang yang emfisema. Mungkin kalau misalnya di PPT yang saya upload tadi itu ada yang salah di sini. Saya nulisnya kalau nggak salah fibrosis, tapi itu harusnya emfisema. Emfisema itu kalau misalnya tandanya ini di bagian yang alveolnya gelembungnya itu mengalami tadi yang lebih lentur, nggak intact lagi, udah nggak elastis lagi begitu. Bisa dilihat hasil dari perekaman, kalau ini perekaman spirometernya di sini kalian bisa lihat, kalau misalnya orang normal total lang kapasitinya itu lebar masihan ini lebar, tapi yang bagian di bawah residual volume itu jauh lebih besar di sini di orang yang mengalami emfisema. Tapi kalau misalnya untuk yang ini apa namanya vital kapasitinya semakin sempit jadinya seperti itu. Nah, kemudian next, nah ini mungkin yang juga banyak kasusnya yaitu asma. Nah, kalau asma di sini yang bermasalah ada tadi yang saya sempat singgung, ada otot yang mengelilingi dari apa namanya salurannya. Nah, itu kalau misalnya di asma adalah di sini biasanya semakin banyak tadi ada apa ya produksi mukus yang berlebihan di salurannya, kemudian mengalami pembengkakan dan adanya muscle contraction. Jadi seperti salurannya seperti dicekik jadinya. Begitu. Otomatis karena saluran dicekik, semakin sedikit udara yang masuk dan semakin sedikit juga udara yang keluar. Begitu. Hal ini menyebabkan karena tadi apa salurannya ya bronkius bronchiolusnya dia semakin kecil ukurannya karena tadi ada pembengkakan, ada mukus, kemudian ada muscle contractionnya tadi. Nah ini gambarnya sama tadi ya residual volumenya dia semakin kecil, semakin lebar, maaf, semakin lebar dibandingkan yang orang normal. Terus kemudian untuk yang kalau misalnya maksimal breathing dia itu semakin naik di sini. Karena tadi ya untuk masuk dan keluarnya udara itu akan semakin susah karena di sini jalurnya yang kena. Jalur sampai ke alveolusnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pulmonary fibrosis atau di sini kalau udah namanya fibrosis ya di sini berarti itu ada semacam jaringan luka mungkin lebih tepatnya atau mungkin di sini istilahnya thickening atau penebalan dari tadi membrannya. Kalau di sini kalau kalian lihat di gambarnya, jadi yang normal harusnya itu tipis dinding alveolusnya, tapi pada kasus yang fibrosis di sini dindingnya itu mengalami penebalan. Jadinya mengalami penembalan yang otomatis akan menyebabkan oksigen dan karbon dioksida susah mengalami difusi. Seperti itu. Nah, ini gambarnya, contohnya. Hampir mirip, tapi yang bagian total lung capacity-nya itu jauh lebih sedikit dibanding yang orang normal. Jadi, yang bagian atasnya, yang vital capacity akan menurun, kemudian residual volume-nya juga akan menurun. Seperti itu. Nah, ini yang sempat saya sebutkan tadi ya, ada beberapa case kalau misalnya orang-orang yang buat nih para pendaki gunung nih pasti bisa merasakan semakin tinggi atau semakin jauh kita dari permukaan air laut, maka di situ kalau dibilang konsentrasi kadar apa konsentrasi ya oksigen yang ada di udara itu akan tetap 20 apa namanya 20% di situ. Tetapi semakin tinggi akan semakin sedikit begitu jumlahnya. Makanya akhirnya kalau konsentrasinya tetap tapi jumlahnya akan berkurang. Di sini akan semakin susah untuk menghirup nafas. Coba nanti untuk yang misalnya yang suka naik gunung bisa tolong
jelaskan sedikit di diskusi kita di e-learning seperti apa yang dirasakan dan mungkin tekniknya harus seperti apa ketika memang naik gunung. Oke. Kemudian ada juga yang tadi bagaimana kemudian hubungannya antara tingginya permukaan dengan udara untuk udara yang masuk gitu ya. Tadi yang masuk ke udara yang masuk ketika kita posisinya itu ada di posisi bukan di permukaan air laut tapi lebih tinggi tadi. Ternyata itu bisa dihitung di sini hubungannya, tapi nanti pengaruhnya sama jarak ya ini. Iya, sama jarak di sini. Seberapa tinggi nanti dari permukaan air laut, kemudian tekanannya itu berapa begitu. Karena dari tekanan inilah nanti kan akhirnya kita tahu tadi ada apa namanya perbedaan tekanan yang dari luar sama di dalam paru-paru begitu. Atau di sini istilahnya namanya barometric pressure. Kemudian nah, itu tadi. Jadi kalau di hubungannya tekanan di sini sama tadi kemampuan bernafasnya itu atau tekanannya tinggi gimana ya istilahnya? Tingginya seseorang dibanding permukaan air laut dengan tekanan yang ada di tempat tersebut itu hubungannya itu digambarkan dari persamaan ini. Jadi tekanannya itu sama dengan 760 di sini dalam ATM ya. Ya. Dikali 1 minus 0,0022558 dikalikan Z di sini itu ketinggiannya. Ketinggiannya dia itu dipangkatkan 5,2559. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kalau tadi udah dijelaskan mulai dari bagaimana keluar masuknya. Nah, ini sekarang bagaimana sih transportnya ketika si oksigen ini sudah masuk ke pembuluh darah. Nah, otomatis kalau tadi kita banyak bicaranya dia oksigennya dalam gas, kalau sekarang dalam liquidnya gitu ya. Di sini oksigennya yang dari alveolus dia akan berdifusi masuk ke pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri dan dia akan tadi ya ketika sudah berdifusi di plasma karena tekanan dia kurang dari 2% di plasma. Nah, di sini dia akan bertemu dengan tadi ya yang si pengikat oksigennya adalah hemoglobin. Kemudian menjadi oksihemoglobin, HbO2 di sini ya. Ketika udah menjadi HbO2 ini, kemudian dia dari sinilah akhirnya dia itu ditransport ke tadi ke jaringan, ke sel yang dibutuhkan. Setelah sampai ke tujuannya, baru dia akan mengalami pemisahan. Jadi oksihemoglobinnya akan balik lagi menjadi hemoglobin dan oksigen. Baru yang oksigen ini akan apa namanya berdifusi lagi sampai ke jaringan. Oksigennya kemudian digunakan untuk metabolisme, hasil metabolisme nanti yang kemudian akan dibawa lagi. Nah ini serangkaian ya. Setelah tadi oksigennya sampai ke jaringan, kemudian di jaringan digunakan untuk metabolisme, hasil metabolismenya yaitu karbon dioksida. Nah ini dibawa lagi karbon dioksida yang dari apa namanya dari tadi hasil metabolisme itu akan berikatan dengan hemoglobin jadi HbCO2. Kemudian selain itu CO2 sendiri kalau misalnya dia akan bereaksi dengan air, dia akan di sini ada bantuan dari apa namanya enzim ya, karbonik anhidrase di sini, dia akan menjadi asam karbonat H2CO3. Tapi di sini asam karbonat itu dia termasuk bentuk yang nggak stabil. Kemudian dia itu akan akan dirubah lagi menjadi asam dan jadi ion asam H+ dan HCO3- atau ion bikarbonat di sini. Ion bikarbonat keluar dari sel darah merah. Nah, kemudian akan ditukar oleh klorin masuk begitu ke sel darah merah di sini. Tadi ketika udah dibawa dalam bentuk seperti itu ya, kebanyakan dalam bentuk HbCO2 atau bikarbonat tadi. Jadi yang bikarbonat sama HbCO2 dia kalau misalnya udah dibawa oleh darah di saluran pembuluh darah vena,
balik lagi ke paru-paru. Nah, ketika udah sampai di paru-paru, nah kan mau dikeluarkan nih, terjadi reaksi lagi. Bagaimana akhirnya dari HCO3 main tadi sama HbCO2 dia harus kembali lagi menjadi karbon dioksida. Jadi prosesnya reverse sama seperti yang tadi. Kalau HbCO2 ya dia kan misah menjadi Hb atau hemoglobin itu sendiri dan CO2. Dan satu lagi yang asam bikarbonat berdekatan dengan bukan asam salah. Ion bikarbonat berdekatan dengan ion asam menjadi HCO3 yang dia itu nggak stabil kemudian akan kembali lagi menjadi air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini yang hasil dari HbCO2 tadi dengan ion bikarbonat, dia akan mengalami difusi lagi, balik lagi ke alveolus, begitu seterusnya. Nah, untuk sistem sirkulasi sendiri, untuk yang di respirasi, materinya cuma sampai di sini, jadi lebih lebih singkat ya, karena di sini apa namanya tadi pembagiannya dia lebih ke tadi yang masih sebelum sampai di paru-paru, kemudian dari paru-paru sampai ke darah lebih ke kimiawi prosesnya, begitu. Tapi kalau untuk yang sampai ke paru-paru tadi lebih ke mekanik sebenarnya, begitu. Kemudian kalau misalnya nih kita hubungkan dengan keadaannya saat ini, adanya virus SARS-CoV SARS-CoV-2 ya nama virusnya, tapi kalau nama penyakitnya COVID-19. Nah, di situ kan yang diserang ini sama nih, yang diserang sama-sama juga paru-paru nih yang diserang sama virus ini. Sistem respirasi yang diserang begitu. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana sih akhirnya si virus ini tuh menyerang sistem respirasi seseorang? Nah, minta tolong salah satu siapa aja yang punya pendapat atau mungkin sudah sempat membaca, dapat informasi dari media manapun, nanti tolong buka salah satu diskusi di e-learning tentang bagaimana virus SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan adanya apa namanya gangguan yang di paru-paru seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mungkin perlu saya bahas di sini beberapa ini nih alat-alat medis yang berhubungan dengan tadi sistem transportasi di sistem sirkulasi kita. Yaitu yang pertama mungkin saya sudah sempat sebutkan tadi dari grafik yang beberapa kali kalian lihat di contoh-contoh penyakitnya tadi, itu kan di situ grafiknya merupakan grafik dari spirometer. Bagaimana akhirnya dengan menggunakan alat spirometer itu kita bisa mengetahui informasi kapasitas paru-paru seseorang. Mulai tadi ada yang namanya tidal volume, ERV, ERV, terus kemudian ada juga residual volume atau semuanya total lung capacity tadi. Selain itu, nah ini juga salah satu alkes yang sekarang lagi hits, ventilator. Nah itu si alat ini digunakan untuk tadi meningkatkan suplai oksigen langsung ke sistem sirkulasi, sistem respirasi manusia. Begitu. Bagaimana kalau misalnya yang memang susah untuk menghirup oksigennya, nah ini langsung dipertubasi ya namanya kalau nggak salah. Jadi langsung dimasukkan selang sampai ke tadi ke trakeanya untuk lebih memudahkan transport oksigennya. Kemudian ada juga yang sifatnya dia mekanik kecil. Kalau mungkin ada yang sempat lihat di lab kita, ada namanya Respivol. Atau mungkin kalau nggak salah praktikum sebelumnya kan ada ya itu ya spirometer yang praktikum sama Pak Erwin mungkin kalau masih ingat itu kan juga ada tuh Respivol di lab kita. Tapi sayangnya Respivolnya itu retak kalau nggak salah seingat saya. Jadi sudah nggak bisa lagi untuk mengukur volume paru. Selain itu, ada beberapa juga alat yang akhirnya digunakan untuk melihat bagaimana kondisi paru-parunya. Yang paling banyak digunakan itu langsung chest X-ray, jadi ronsen. Dilihat bagaimana akhirnya keadaan paru-parunya. Kalau misalnya biasanya itu banyak digunakan untuk pada case TBC, tuberkulosis. Itu langsung dilihat biasanya ada bercak-bercak putih kemudian di paru-parunya ketika di X-ray ini. Atau menggunakan yang lebih detail pakai CT scan atau MRI. Ada juga selain ini pakai ultrasound. Tapi kalau ultrasound saya kurang tahu apakah bisa sampai melihat ke dalam begitu. Kalau misalnya melihat yang dalam detail mungkin CT scan, MRI ini yang jadi yang paling oke gitu ya. Tapi kalau untuk melihat tadi semacam penampangnya aja, X-ray bisa digunakan seperti itu.
Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Setelah ini kita lanjutkan di di discussion melalui e-learning ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, atau kalau mungkin ada dari pertanyaan itu ada yang bisa menyampaikan jawabannya, silakan ditanyakan di sana. Oke, terima kasih. Kita pindah ke discussion di e-learning. Jadi yang di sini langsung bisa diakhiri aja, tidak apa-apa. Langsung kita pindah ke discussion-nya di e-learning ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.